Apa kabar pendidikan di Jakarta? Khususnya di DKI Jakarta, pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini telah menyebabkan banyak perubahan dalam aktivitas masyarakat. Salah satu perubahan yang sangat dirasakan adalah perubahan dalam aktivitas dunia pendidikan. Meninggalkan pola pendidikan terdahulu, saat ini setiap orang dituntut untuk adaptasi dengan cepat termasuk siswa. Pembelajaran yang juga sempat terhenti, kemudian menjadi pembelajaran jarak jauh hingga saat ini sudah mulai memasuki normal kembali. Begitupun teknologi dan metode baru dalam pembelajaran juga mulai bermunculan dan digunakan. Berkaca dari kondisi yang terjadi dan berbekal apa yang kami miliki, Indonesia Mengajar juga tidak berhenti untuk menghadirkan inisiatif-inisiatif baru di luar program pengajar muda yang tetap berjalan di tengah masa pandemi ini. Bersama dengan Plus Jakarta, kami menghadirkan gerakan kolaboratif untuk mengajak keterlibatan publik dalam membangun pendidikan Indonesia. Salah satunya ialah dengan ceritakan ceritamu. Dengan konten ini diharapkan kalian dapat mendengar kabar dari pendidikan di Jakarta saat ini. Sebelum memulai, boleh tolong perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, usia, kelas, dan di mana kamu bersekolah? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Gloria Kirana, tapi biasanya dipanggil Nina. Aku umur 16 tahun dan sekarang sekolah di SMA Negeri 28 Jakarta. Perkenalkan, nama aku Monika Lisa Paramita. Aku usianya sekarang 18 tahun. Aku dari SMA Santo Antonius. Kesibukan aku sebagai pelajar. Halo, nama aku Abel dan sekarang aku sekolah di SMA Santa Ursula Jakarta dan sedang duduk di kelas 11. Sudah 2 tahun pandemi, apa yang kamu ingat di masa sekolah sebelum pandemi dan memori apa yang paling kamu rindukan? Oke, mungkin dari yang aku ingat dari sekolah offline ya. Kalau dari sekolah offline tuh dari perjalanan ke sekolah, terus kayak kita belajar bareng-bareng teman dan juga secara langsung dengan guru gitu. Sebenarnya emang agak capek ya karena kan banyak aktivitas setelah sekolah. Cuman semua itu tuh terasa menyenangkan ya menurut aku ya, karena saat menjalani itu kayak kita bisa benar-benar berproses di dalam sekolah. Terus palingan yang aku kangenin gitu ya, yang paling aku kenang dari memori aku dari sekolah offline itu mungkin aktivitas-aktivitas di luar kegiatan pelajar ya. Jadi biasanya kan OSIS atau kepanitiaan sering bikin acara-acara di sekolah dan itu yang aku kangenin sih, karena ada euforia kita seneng-seneng bareng melalui aktivitas sekolah tuh yang beneran aku kangenin banget sih. Yang paling banget aku inget tuh pas perjalanan ke sekolah sih, sama balik ke sekolah. Itu terasa banget capeknya, apalagi sekolah aku jauh dari rumah gitu. Dan juga kalau ngumpul sama teman-teman, istirahat bareng gitu. Itu sih yang diinget banget. Pandemi itu tuh bisa dibilang seru banget tapi capek banget ya, karena kita tuh masuk mungkin setengah 7 tapi mungkin baru belajar jam 7, kita pulang jam 2 atau jam 3. Belum lagi kalau di sekolah itu kita nyiapin acara-acara sekolah, itu bisa sampai jam 5, jam 6. Ditambah lagi kalau ada bimbel dan segala macam baru pulang jam 7, jam 8. Tapi menurutku itu worth it banget sih, karena di situ kita bisa berinteraksi langsung sama teman-teman kita bisa diajar langsung sama guru-guru. Jadi emang capek tapi seru banget sih, Kak. Kegiatan atau memori apa yang paling kamu rindukan dari sekolah offline dan kenapa? Kalau yang paling aku rindukan, seperti yang aku bilang tadi, itu interaksi sama teman-teman. Kayak misalnya waktu jam istirahat di sekolah itu aku yakin juga banyak banget teman-teman anak SMA atau pelajar yang suka banget sama jam istirahat, karena di situ kita lagi bosen-bosen ya sama jam pelajaran, kita bisa keluar, kita makan, kita ngobrol sama teman-teman. Dan menurutku karena waktu jam istirahatnya juga sebentar di antara jam pelajaran yang pack banget, di situ kita beneran bisa ngobrol sama teman-teman itu tuh yang personal, dan kita bisa ngeluarin segala unek-unek kita di situ. Dan menurut aku itu yang aku rinduin banget sih, karena di PJJ sekarang itu susah banget ya ngobrol sama temen, apalagi banyak dari kami yang masuk sekolah itu udah pandemi, jadi kenalan sama teman itu susah banget. Kamu masih ingat nggak kira-kira ketika awal mulai pandemi, bagaimana transisi sistem pembelajaran yang kamu hadapi? Oke, jadi pertama kali kita dengar soal pandemi itu kan kita libur 2 minggu ya, sampai sekarang ternyata masih libur. Dan yang seingat aku dulu, nggak tahu kalau salah, semoga benar, jadi tuh kita selama 2 minggu libur itu kita emang belajar mandiri, jadi sekolah nggak ngasih pelajaran apa-apa. Lalu waktu itu aku masih kelas 9, kita ujian sekolah, kita belajar-belajar dikit, tapi memang
belum setertata kalau misalnya kita sekarang udah PJJ. Nah, habis itu masuk SMA sekolah itu menurutku kurikulumnya dan segala macamnya sebenarnya udah berusaha diadaptasikan dengan situasi pandemi sekarang. Kayak kita belajar udah lewat Zoom, kita pakai website namanya e-learning di antara website-website penunjang lainnya. Tapi menurutku dibanding sekarang itu sangat berkembang banget sih dan kelihatan banget emang pemerintah berusaha untuk beradaptasi, dimana sekarang kita Zoom emang beneran masing-masing kelas, jadi guru-guru juga lebih bisa berinteraksi sama anak-anaknya, dan guru-guru juga udah belajar dari dulu yang mungkin guru-guru dan pelajar masih gaptek ya, nggak tahu cara make website-website, cara make Zoom dan segala macam, dan sekarang udah lebih lancar sih pembelajarannya. Sekarang pola aktivitas kamu bersekolah juga sudah beda kan pasca pandemi ini. Boleh nggak kamu diskusikan sekolah online yang kamu lakukan selama ini? Oke, jadi kalau sekolah online ini sekarang kita masuk 6:30, kita doa dulu bareng sama teman-teman yang lain, terus kita baru mulai belajar sampai jam 7. Itu kita belajar sampai jam 12, di mana kita ada sela-sela 15 menit istirahat. Tapi sekarang ini karena kita COVID udah mulai membaik kan Kak, jadi emang pemerintah juga berusaha ngadain PTM, di mana kita udah coba ke sekolah, kita belajar cara beradaptasi lagi. Cuma di balik itu, kalau misalnya kita masih mengutamakan belajar online sih, karena menghindari cluster juga, di mana kayak yang aku bilang tadi, kita menggunakan media Zoom, lalu kita juga gunain website e-learning, dan segala macam hal tetap diusahakan online biar nggak ada interaksi secara langsung sih Kak. Saat sekolah offline, mungkin hal yang paling kamu rindukan adalah ketemu dengan teman, bahkan guru. Nah, ketika pandemi saat ini, bagaimana interaksi kamu dengan teman-teman kamu? Boleh tolong diceritakan? Kalau untuk interaksi sih, bersyukurnya masih sering ya berinteraksi sama teman-teman, karena kan walaupun kita nggak bertemu secara langsung, kita tetap disatuin sama tugas-tugas kelompok, kita disatuin sama kalau misalnya ikut organisasi, kita harus planning acara-acaranya, kita harus ngerjain banyak hal yang sebenarnya kita perlu berinteraksi sama teman-teman, dan sekolah juga mengeluarkan tugas-tugas untuk kita bisa ngobrol sama teman-teman. Jadi kalau untuk seringnya sih sebenarnya intens aja, cuma memang kembali lagi karena kita juga susah kenalannya, itu jadi untuk ngobrol secara personal sama temen kita tuh susah banget sih, dimana dulu kalau misalnya kita sekolah offline, kita sebulan aja tuh bisa deket banget sama satu orang atau banyak, dan sekarang ini susah karena kita juga kenalannya juga sulit gitu Kak. Kalau online yang aku jalani saat ini sih kayak sekolah online sekolah lain pada umumnya ya, make GCR, terus pertemuan juga dilakukan secara virtual sama teman-teman, dan tugas juga dikumpulin di aplikasi Google Classroom juga. Kalau di sekolah online ini biasanya kita durasi pembelajarannya jadi lebih pendek sih ketimbang offline ya, karena kita kan sekarang udah tatap layar terus ya, jadi harus dikurangin durasinya. Biasanya aku sekolah dari jam 7 sampai jam 12 aja untuk semuanya lewat Google Meet atau Zoom meeting. Terus biasanya setelah itu aku juga ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler secara online di siang harinya sampai sore. Ketika pandemi, bagaimana interaksi kamu dengan teman-teman kamu atau guru kamu? Selama pandemi semuanya interaksinya lewat online ya, lewat Google Meet. Emang agak sedih sih karena kita nggak bisa interaksi secara langsung, karena itu yang sebenarnya dikangenin kan saat pandemi ini. Cuman setidaknya udah bisa diberi kesempatan untuk kita masih bisa berinteraksi dengan orang lain, itu udah bersyukur banget sih. Satu hal yang paling kamu excited, satu hal yang tidak kamu sukai dan tantangan terbesar dari masing-masing sekolah online dan sekolah offline. Oke, mungkin satu hal yang paling aku excited dari sekolah offline kali ya. Waktu itu kan kita udah bisa transisi ke PTM. Palingan sih yang paling aku excited itu bisa ketemu sama teman-teman langsung sih, sama guru-gurunya juga. Dan sekarang kan jadinya mixed learning ya, jadinya menurut aku sih sesuatu yang menarik banget ya, karena sekarang jadinya teknologinya jadi canggih banget. Terus untuk yang aku kurang sukai dari sekolah mungkin online ya, kalau bisa dari sekolah online tuh yang aku kurang sukain tuh sebenarnya kadang tuh banyak banget distraksi, dan kita jadinya susah banget gitu kalau belajar dengan konsentrasi penuh. Terus pasti proses belajarannya berbeda banget sama sekolah offline. Kalau offline kan kita bisa langsung nanya guru, nanya teman, cuman kalau bisa di online ini pasti agak terhambat gitu. Terus selanjutnya tadi ada tantangan ya.
Mungkin tantangan yang aku kerasain dari sekolah online itu aku bisa benar-benar belajar dengan efektif ya, karena aku juga sering banget distracted sama hal-hal lain di luar pelajaran, dan sebenarnya menjadi tantangan tuh supaya aku bisa konsentrasi penuh. Oke, jadi mungkin dari yang tidak suka dulu ya, kayak kalau yang dari nggak suka sih mungkin kebosanannya itu ya, kayak kalau misalnya online kita beneran tatap-tatapan sama layar dari jam 7 sampai jam 12, belum lagi acara-acara after school-nya dan segala macam, dan itu menurutku pastinya ada bosan dan banyak banget distraksi di rumah, di laptop kita dan segala macam. Dan menurutku kalau misalnya kita nggak punya determinasi belajar yang tinggi itu susah banget kontrolnya. Jadi itu pertama kesulitan dan juga hal yang aku nggak suka. Dan kalau untuk hal yang aku suka dari offline dan juga online, kembali lagi kayak yang aku cerita tadi, interaksi sama temennya sih, karena kembali lagi di saat-saat anak SMA kan menurutku waktu-waktunya kita lagi pengen banget kenalan sama banyak orang, kita pengen banget jadi mandiri dengan misalnya di OSIS kita nyelenggarain acara-acara, dan menurutku di saat online gini itu tetap salah satu hal yang anak-anak sekarang tuh pengen juga. Jadi untuk bisa berinteraksi sama teman, untuk bisa nyelenggarain suatu acara, itu suatu hal yang sangat aku suka sih. Yang aku senengin dari sekolah offline itu aku bisa ketemu teman-teman. Terus apalagi kalau misalnya ada kegiatan di luar sekolah gitu, kayak misalnya acara yang diadain sekolah atau diadain OSIS gitu, itu menarik banget. Dan yang gak aku seneng dari sekolah offline sih cuma capek di jalannya doang sih. Kalau berangkat sama pulang itu terasa banget. Satu hal yang kamu rindukan dari sekolah offline? Aku rindu sekolah offline tuh ketemu teman-temannya sih. Kayak kangen banget gitu bisa berinteraksi langsung sama teman-teman gitu. Pesan kamu untuk pendidikan di Jakarta? Untuk pendidikan di Jakarta, kalau menurut aku sih kita selain pendidikan, selain menitik beratkan di pendidikan itu kita seharusnya lebih mengutamakan tentang moral sih, karena sekarang ini orang pintar tuh banyak tapi orang jujur susah dicari. Kalau sekolah ideal menurut kamu seperti apa? Sekolah ideal untuk aku tuh sebenarnya sekarang kan kalau yang kita lihat tuh kayak banyak sekolah tuh belajar cuman apa yang ada di buku pelajaran doang, dari textbook doang. Aku sebenarnya yang aku impikan dari satu sekolah itu kita tuh untuk belajar hal-hal di luar textbook gitu, belajar tentang practical skills yang kita bisa lakuin di kehidupan sehari-hari, dan mungkin soft skill juga. Jadi seandainya kalau misalnya ada sekolah yang bisa mengajarkan hal-hal yang dari luar textbook, itu menurut aku menjadi sekolah ideal aku sih. Harapan kamu untuk pendidikan di Jakarta? Harapan aku untuk pendidikan di Jakarta tuh supaya kita bisa menghapus ketidakmerataan pendidikannya sih. Karena masih banyak teman-teman sekarang di pandemi yang akhirnya harus putus sekolah atau bahkan nggak bersekolah sama sekali kan. Harapan aku tuh supaya kita bisa memberi kesempatan yang sama, pendidikan yang berkualitas ke setiap siswa di Jakarta. Menurutku harapan selanjutnya pendidikan di Jakarta, karena menurutku juga kita udah belajar kan banyak dari pandemi ini, dari yang dulu sebenarnya udah pengen digencar-gencarkan nih pembelajaran semi online, dan sekarang karena pandemi semuanya secara mau nggak mau harus beradaptasi dan bisa gitu belajar secara online. Menurutku kedepannya semoga pendidikan di Jakarta bisa mencampurkan ya blended learning ini, dan dengan mempertimbangkan juga bahwa anak-anak sekarang itu butuh banget berinteraksi sama teman, butuh banget praktek, karena buat belajar juga nanti ke depannya kita kuliah, kita kerja kayak gimana. Jadi harapannya semoga bisa blended learning-nya lancar dan adil, nggak harus 50% online, 50% offline, dan juga pelajaran yang diajarkan lebih mengayomi kemauan siswa-siswinya sih. Karena menurutku sekarang ini generasi Z itu lebih ingin sesuatu hal yang memang bisa kita lakukan di dunia nyata gitu ya, kayak lebih spesifik ke kerja-kerjaannya dan nggak secara general. Dan menurutku itu juga sangat membantu kalau misalnya pemerintah nanti akan menyediakan itu, karena itu akan sangat memfasilitasi kami untuk menyalurkan minat dan bakat kami gitu kan. Membangun kreatif beragam.